Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan tentunya semangat belajar ya, walaupun belajar dari rumah. Ya, kembali lagi di Asyik PDR ini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Ya, dulu kalian sudah belajar terkait penjumlahan dua bilangan ya. Nah, sekarang kita belajar menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Maksudnya bagaimana? Jadi, suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan cacah yang berbeda. Ya. Contoh saja ya, misalkan X ditambah Y sama dengan 120. Nah, bagaimana cara menentukan bilangan yang tepat untuk menggantikan huruf X dan Y? Nah, huruf X dan Y kan belum diketahui nilainya ya, sehingga kita disuruh untuk menentukan bilangan yang tepat untuk menggantikan huruf X dan Y, sehingga jika X dan Y dijumlahkan itu hasilnya 120. Bagaimana caranya? Nah, langkah yang pertama, pilihlah bilangan yang nilainya lebih kecil dari 120. Nah, langkah yang pertama, kita harus tentukan dulu ya. Kita harus tentukan dulu bilangan yang nilainya lebih kecil dari 120. Artinya bilangan yang sudah diketahui ya, yaitu 120 ini. Nah, kita tentukan, terserah kita ya. Misalkan kita tentukan X itu 70 ya. Ini misalkan ya, ini ditentukan oleh kita sendiri ya. Nah, kita sudah menentukan X itu 70. Tinggal kita mencari Y-nya berapa. Nah, untuk menentukan Y yaitu dengan cara langkah yang kedua. Yaitu bagaimana? Kurangkan bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Bilangan yang diketahui itu 120. Kemudian dikurangi dengan bilangan pertama, yaitu bilangan yang sudah kita tentukan sendiri ya, di mana X kita tentukan yaitu 70. Maka akan ketemu hasilnya yaitu berapa? Kan seperti itu. Nah, sekarang kita tentukan ya. Y sama dengan 120 dikurangi 70 ya. Jadi 120 ini bilangan yang diketahui dikurangi bilangan pertama yaitu 70 ya. Bilangan pertama yang kita tentukan untuk mengisi nilai X ya. Nah, berapa? 120 dikurangi 70 sama dengan 50 ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai ya, di mana Y itu adalah 50. X kan 70, Y itu 50. Y itu hasil dari 120 dikurangi bilangan yang pertama kita tentukan tadi. Maka ketemunya hasilnya Y yaitu 50 ya. Nah, jadi kemungkinan bilangan untuk mengganti huruf X dan Y adalah 70 dan 50 ya.
70 ini X-nya ya. X tadi yang telah kita tentukan. Kemudian 50 itu Y-nya ya. Yaitu dengan cara mencari Y, bilangan yang pertama atau bilangan yang sudah diketahui dikurangi bilangan yang pertama kita tentukan sendiri nilainya ya. Maka ketemu hasilnya Y, yaitu 50. Dapat dipahami ya? Jadi diulangi lagi ya. Cara menentukan nilai X dan Y, langkah pertama kita tentukan dulu nilai bilangan yang nilainya lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Bilangan yang diketahui kan 120. Jadi kita tentukan dulu ya, bilangan yang nilainya lebih kecil dari 120 itu berapa? Kita tentukan sendiri, terserah kalian ya. Tidak ada pedomannya. Yang penting nilainya kurang dari 120. Bilangannya terserah kalian ya. Yang penting nilainya kurang dari 120. Nah, di sini ditentukan X itu 70. Nah, kemudian X sudah ketemu 70, tinggal Y. Y belum diketahui. Nah, untuk menentukan Y, caranya langkah kedua, yaitu kurangkan bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Bilangan yang diketahui itu hasilnya ini ya 120, dan bilangan pertama itu di mana bilangan yang telah kita tentukan sendiri tadi, yaitu X 70 ini. Berarti 120 dikurangi 70, hasilnya Y, yaitu 50 ya. Nah, kalau kalian tidak percaya, coba kalian jumlahkan antara 70 ditambah 50, apakah hasilnya 120? Kalau hasilnya betul, berarti cara pengerjaan dengan seperti ini berarti betul ya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut contoh lagi. Oke, kita ke contoh lagi ya. Kita ke contoh. Semisal A ditambah B sama dengan 450. Bagaimana cara menentukan bilangan yang tepat untuk menggantikan huruf A dan B? Berarti kita disuruh mencari bilangan untuk menggantikan A ini dan B, sehingga jika dijumlahkan A ditambah B hasilnya 450. Kira-kira bilangan berapa untuk mengisi A dan B? Nah, yang seperti tadi ya. A kita tentukan dulu. Kira-kira berapa? Terserah kita ya. Jadi kita tentukan nilai bilangan dari A ini, terserah kita ya. Semisal kita tentukan A ini 200 ya. Kalau sudah kita tentukan A itu 200, maka tinggal B-nya itu berapa? Kan seperti itu. Nah, sehingga A ditambah B hasilnya 450. Nah, cara menentukan B bagaimana? Cara menentukan B yaitu B sama dengan, nah seperti tadi, nilai yang sudah diketahui dikurangi nilai bilangan pertama yang sudah kita tentukan tadi, yaitu nilai A 200. Berarti B itu 450 dikurangi 200 ya. Maka akan ketemu hasilnya berapa? Nah, 450 dikurangi 200 hasilnya berapa? Iya, hasilnya 250. Sudah ketemu B-nya. Jadi A itu 200 dan yang B itu 250. Jika A 200 dan B 250, berarti A ditambah B.
A 200, B 250, dijumlahkan 200 ditambah 250, maka pasti akan ketemu hasilnya 450. Nah, begitu ya. Jadi kalian tinggal mengganti A-nya ini 200, B-nya ini 250. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ketemu hasilnya, kalian tinggal mengganti saja. A ini kalian ganti 200, B ini kalian ganti 250. Ya. Nah, itu menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Nah, ini sudah diketahui hasil jumlahnya. Ya. Oke. Sampai sini paham ya? Kita lanjut contoh lagi. Oke, kita ke contoh lagi ya. Kita beri nomor saja ya. Nomor 1. Jika ada soal seperti ini, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 850. Nah, berarti kita disuruh untuk menentukan bilangan ya. Di sini berapa, di sini juga berapa. Sehingga jika dijumlahkan, maka hasilnya akan 850. Kira-kira bilangan berapa ya? Nah, di sini terserah kita, terserah kalian mau menentukan nilai bilangannya berapa. Yang penting adalah kurang dari 850 ya. Yang penting nilai bilangan tersebut kurang dari 850. Kira-kira berapa? Nah, di sini terserah kalian ya, terserah kalian. Nah, semisal di sini kita beri contoh, kita tentukan di sini 500 ya. 500 ini kan nilainya kurang dari 850, berarti boleh ya. Nah, kita tinggal menentukan bilangan di sini berapa. Seperti ini ya, tadi caranya, yaitu dengan cara kita kurangi ya, kita kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama yang sudah kita tentukan tadi ya. Nah, berarti 850 kita kurangi dengan 500 untuk mengisi bilangan di sini ya. Jika kalian kesulitan dalam pengurangan, kalian boleh kerjakan pengurangan tersebut menggunakan pengurangan dengan cara bersusun pendek ya. Nah, kita kerjakan sama-sama ya. 850 dikurangi 500, kita kurangi 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 0, hasilnya 5 ya. 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Nah, hasilnya 350. Hasil pengurangan dari bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama ini untuk mengisi bilangan yang kosong ini. Nah, 350 ini kita tulis di sini. Nah, sudah ketemu hasilnya ya. Jadi 500 ditambah 350 itu sama dengan 850 ya. Nah, jadi ini cara mengerjakan semisal ada contoh soal seperti tadi ya. Titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya sudah diketahui. Nah, kalian tentukan bilangannya, terserah kalian. Habis itu kemudian kurangkan, maka akan ketemu hasilnya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut contoh lagi ya, nomor 2. Nah, semisal 960 itu dibagi menjadi 2 kotak, itu dijumlahkan ya. Berarti sama saja seperti ini ya. Kita disuruh mencari bilangan untuk mengisi kotak yang pertama ditambah kotak yang kedua agar hasilnya 960.
Nah, di sini bilangan untuk mengisi kotak ini juga terserah kalian ya. Nah, yang penting yang pertama kita tentukan dulu bilangannya berapa, nilainya itu kurang dari bilangan yang sudah diketahui ya. Nah, kita tentukan bilangannya, terserah kalian ya. Semisal kita tentukan di sini 450. Kira-kira bilangan di sini berapa ya? Nah, caranya dengan cara kita kurangkan bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama yang tadi kita tentukan ya, terserah tadi ya. Ya, kita kurangkan 960 kita kurangi 450. 0 dikurangi 0, 0. 6 dikurangi 5, 1. 9 dikurangi 4, 5. Nah, sudah ketemu hasilnya 510. Kita taruh di sini 510. Nah, seperti itu ya. Jadi 450 ditambah 510 itu hasilnya 960. Jadi bilangan pertama itu terserah kalian mau mengisi berapa, tidak masalah ya. Yang penting nilainya kurang dari 960. Semisal 1000 ya tidak bisa, karena 1000 itu lebih dari 960 ya. Maka dari itu kalian cari ya bilangan yang kurang dari 960. Di sini diumpamakan 450. Semisal 950 bagaimana Pak? Boleh. Berarti kekurangannya adalah 10 ya, berarti 950 ditambah 10. Boleh, tidak apa-apa ya. Yang penting kalian paham bagaimana cara mengerjakannya ya. Oke, contoh lagi ya. Nomor 3. Semisal 700 ya. Ini ada angka 700. Di sini ada pertanyaan titik-titik ditambah titik-titik. Nah, sama seperti nomor 1 ini ya. Hasilnya sudah diketahui, kita disuruh untuk mengisi bilangan berapa ditambah berapa, ya hasilnya nanti akan 700 ya. Kita cari ya. Semisal di sini ada 350. Di sini ada berapa? Nah, kita tinggal kurangkan 700 dikurangi 350. Berapa hasilnya? Ya, berarti di sini 350. Tidak cuman bilangan ini aja, masih banyak lagi ya. Semisal ada contoh soal seperti ini, kita disuruh mencari bilangan ditambah bilangan berapa yang hasilnya itu 700 ya. Tidak hanya 350 ditambah 350, kita cari bilangan lain, boleh ya. Yaitu terserah kita, terserah kalian mau bilangan berapa ditambah bilangan berapa ya. Semisal contoh di sini kita tentukan 500. 500 ditambah berapa? Biar hasilnya 700. Kita kurangkan ya, 700 dikurangi 500 berarti 200 ya. Maka 500 ditambah 200 hasilnya 700. Bilangan berapa ditambah bilangan berapa lagi? Semisal kita tentukan di sini 400, berarti di sini ada berapa? Ada 300 ya. Karena 400 ditambah 300 hasilnya 700 ya. Kira-kira bilangan berapa lagi ditambah bilangan berapa? Kita tentukan terserah kalian ya. Yang penting penjumlahannya betul ya. Oke, 280 kita tentukan. Kemudian di sini berapa? Nah, biar lebih mudah seperti ini tadi ya, kita kurangkan. Berarti 700 dikurangi 280. Berapa? 420 ya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara mengerjakan jika bentuk soalnya seperti ini ya. Nah, sampai sini paham ya terkait
menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui, ya. Jadi penjumlahannya hasilnya itu sudah diketahui. Kita disuruh untuk menentukan bilangannya itu berapa ditambah bilangan berapa. Nah, begitu ya cara menyelesaikannya, ya. Semoga kalian dapat memahaminya, ya. Oke, mungkin hanya itu dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria dan salam dan bahagia, ya. Oke, jika kalian kurang paham, kalian boleh langsung bertanya ke bapak atau ibu guru kalian, ya. Jangan malu untuk bertanya, ya. Karena pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, agar kita mengetahui sesuatu, kita jangan malu untuk bertanya, agar tujuan kita ingin tahu akhirnya tercapai. Oke? Nah, untuk semangat kalian, jangan lupa sering-sering membaca, sering-sering berlatih, ya. Oke? Tetap semangat. Sampai ketemu di lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.